Saya baca dalam beberapa referensi, dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Sedangkan kami mendengar persendihan perutmu itu berbunyi. Sahabat itu mendengar perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbunyi di dalam salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Kata Nabi, tidak, saya tidak sakit, katanya. Terus Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kembali bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah anda sedang sakit, katanya. Terus kata Nabi, tidak, aku tidak sedang sakit, kata Nabi. Jawab Rasulullah untuk meyakinkan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ketiga kalinya mereka telah menjadi saksi, sahabat itu menjadi saksi atas suara terdengar suara batu yang sedang diikat di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir terjadi sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus karena pertanyaan sahabat tidak berkesudahan, sahabat terus menanyakan, Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Kata Nabi, "Tidak." Akhirnya dalam keadaan sangat terpaksa, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi menjawab dengan membuka baju beliau, tunjukkan batu yang sedang diikat di perutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, perlahan-lahan Nabi membuka kain yang menutup perutnya dan betapa kagetnya para sahabat radhiyallahu taala anhu melihat ada batu-batu kecil seukuran kerikil dalam kain itu. Umar berkata, "Ya Rasulullah, untuk apakah Anda membuat perut dengan batu, membungkus perut dengan batu?" Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku lapar," katanya. Aku lapar. Antum mengeluhnya minta ampun. Nabi itu makan berhari-hari. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, aku ini katanya lapar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku inilah lapar dan aku tidak memiliki apapun untuk dimakan, ucap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara gemetar karena Sayyidina Umar berkata. Terus kata Sayyidina Umar apa? Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, bagaimana pendapat anda tentang kami, pendapat engkau tentang kami ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat kamu tentang kami jika Anda kelaparan, sedangkan kami kenyang? Tidak mungkin kami tidak akan memberikan makanan lezat kepadamu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Dengan merendahkan suaranya, Umar kembali berkata, wahai Rasulullah, kami semua ini ya Rasulullah, sahabatmu ya Rasulullah, itu dalam kemakmuran ya Rasulullah. Sedangkan engkau lapar ya Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi melanjutkan penjelasannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu bahwa kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat ketika aku lapar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta kalian kepada aku. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimanakah nanti aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Tapi Umar, kata Rasulullah, bagaimana nantinya aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caraku menyembunyikan malu jika sebagai mimpi aku menjadi beban atas orang-orang pimpinan. Gimana aku akan menjadi menghadap Allah, kata Nabi SAW, kalau seandainya saya ini kenyang sedangkan umatku nanti kelaparan, kayak gitu. Antum bayangkan tuh, dulu itu Nabi Masya Allah diikat perutnya, kelaparan sampai gemetar. Itu nggak ngomong-ngomong ke sahabat. Antum tahu, ketika Syedina Umar tahu Nabi sedang kelaparan, tidak makan berhari-hari karena kelaparan, tidak punya makanan, itu semua para sahabat sedih. Umar mengeluarkan air mata, menangis. Kenapa? Nabi itu lagi dalam keadaan lapar. Dengan sahabat makan, Nabi tidak makan kelaparan dan Nabi tidak ngomongkan itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Coba antum bayangkan tuh gimana sedihnya Sayyidina Umar saat itu. Sehingga kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, gimana pandangan engkau sedangkan engkau ini kelaparan, kami makan ya Rasulullah. Nah itu, coba kawan-kawan pikir tuh. Jadi kita di bulan Ramadan ini nih, kayaknya kalau kelaparan, tidak kelaparan kita nih. Banyak makanan di rumah, kalau buka tuh banyak makanan. Cuma dulu ketika Nabi SAW lapar itu, Masya Allah. Itu bisa bayangkan tuh.
Jadi kawan-kawan kita ini melatih diri kita gimana ini menjadi orang yang sabar itu sangat penting, sangat penting. Nanti selesai Ramadan dekatlah ini. Karena sekarang waktunya kan udah berjalan sangat cepat sehingga tidak kerasa udah mau lebaran lagi, lebaran lagi. Masya Allah udah lebaran ini perempuan perlu baju untuk lebaran, Masya Allah. Beli baju baru ke, beli apa lagi? Semua serba baru lah. Tapi antum tahu nggak? Antum tahu dalam kitab Hayatus Sahaba itu dijelaskan ketika cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya baju lebaran, antum bayangkan cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cucunya gubernur, bukan cucunya presiden juga bukan. Ini cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya baju lebaran. Sekarang kita dalam bulan Ramadan udah mendekati Lebaran. Lebaran tinggal berapa hari lagi? Tinggal 20 hari lagi udah mau Lebaran ini. Tapi antum tahu dalam Hayatus Sahabat dijelaskan ketika cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya Lebaran, tidak punya baju Lebaran. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki pakaian baru untuk Lebaran, tidak punya pakaian untuk Lebaran, pakaian baru. Sedangkan hari raya sebentar lagi sudah mulai datang, sudah mulai dekat. Maka bertanya kepada ibunya Hasan dan Husain, tanya kepada ibunya, wahai ibu Umi, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian-pakaian Lebaran mereka. Kecuali kami ya Umi, mengapa ibu tidak menghiasi kami, kata Hasan dan Husain kepada ibunya. Antum bayangkan, ada seorang anak nanyakan kayak gitu kepada ibunya. Kita ini kan kalau mau lebaran langsung datang baju. Datang baju. Kalau nggak datang baju nangis-nangis. Hasan dan Husain nanya kepada ibunya, ya Umi, katanya ya Umi, wahai ibuku, anak-anak di Madinah telah dihias dengan pakaian lebaran mereka kecuali kami ya Umi. Kata Hasan dan Husain, mengapa ibu tidak menghiasi kami, katanya. Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha menjawab, baju kalian masih di tukang jahit. Sayyidina Fatimah bilang kayak gitu kepada Hasan dan Husain karena nggak mau nanti Hasan dan Husain sakit hati karena tidak punya baju. Hasan dan Husain orang anak-anak soleh, mengerti. Sayyidina Fatimah mengatakan kepada anak Hasan dan Husainnya bahwa baju kalian masih di tukang jahit, katanya. Malam hari raya tiba, datang malam hari raya, sementara pakaian baru itu belum juga terlihat. Sehingga Hasan dan Husain itu bertanya lagi kepada ibunya, ya ibu, Sayyidina Fatimah pun menangis, kata. Sayyidina Fatimah menangis karena tidak ada memiliki uang. Sayyidina Fatimah tidak memiliki uang untuk membelikan baju buat kedua buah hatinya. Anak yang dicintai, yang disayang-sayangi tidak punya baju untuk dibelikan. Antum bayangkan tuh, antum ini kalau datang Lebaran maunya aneh-aneh, Masya Allah. Kalau orang tua nggak punya uang, maksa-maksa, nangis-nangis sampai orang tua nangis. Ini Syaidatina Fatimah tidak punya uang, pengen beli baju kepada anak-anaknya Hasan dan Husain, cuma tidak punya uang. Datang tiba malam Ramadan, belum juga datang baju barunya. Karena apa? Karena tidak punya uang untuk beli. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Tak. Kenapa belum ada baju untuk buah hatinya? Tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya rumahnya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah menghampiri seraya bertanya, siapa? Kata Sayyidatina Fatimah. Wahai putrinya Rasulullah, kata orang yang datang kepada Sayyidatina Fatimah di rumahnya. Wahai putrinya Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Katanya, saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu, katanya. Ada seorang tukang jahit datang kepada Sayyidatina Fatimah, tok-tok, assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Katanya, ini siapa? Kata Sayyidatina Fatimah, ini siapa? Kata orang yang datang ini, saya ini tukang jahit, datang baju dua untuk putramu, kedua putramu hadiah, katanya. Lalu Sayyidatina Fatimah memanggil kedua putranya, Hasan dan Husain, putra kesayangannya, dan memakaikan mereka busana yang indah. Masya Allah, hadiah tersebut dipakaikan yang tadi dikasih itu.
Kemudian Nabi SAW datang dan melihat kedua cucunya ini Hasan dan Husain sudah rapi menggunakan pakaian yang sangat indah, subhanallah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut datang di rumah tadi itu? Lihat. Sayyidatina Fatimah menjawab, iya aku melihatnya. Duhai putriku, kata Rasulullah, duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga, datang membawakan apa? Membawakan baju untuk Hasan dan Husain. Tah, antum bayangkan tuh. Ajib, kalau kita mau belajar kisah-kisah kayak gini gagal. Kenapa? Ini akan menjadi terbiat untuk kita di bulan Ramadan ini. Biar tak mau banyak maunya. Karena kita ini sekarang kan banyak maunya, hadiahnya tuh pengen yang mahal-mahal. Masya Allah, Ramadan ini udah mau beres nih. Abi katanya belikan saya baju dulu. Kalau orang tua nggak punya uang buat beli baju, mau dipaksa-paksakan gitu. Kan nggak juga. Hmm, kayak gitu. Nah, tuh nanti datang bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ini udah tidak sejaman dengan Rasulullah. Jadi kita ini harus apa? Kita harus mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Jadi Fatimah ini, masya Allah, sangat 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 sekali sayang kepada Hasan dan Husain. Terus dikisahkan bahwa suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha ini, apa yang membuatmu menangis wahai putriku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, dijelaskan dalam kitab Hayatul Sahabat. Wahai putriku, kata Nabi SAW, apa yang membuat engkau menangis? Fatimah menjawab, ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah. Maka aku tidak akan lagi berjumpa dengan ya Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada kabar gembira, kata Nabi SAW, hai putriku, untukmu, katanya. Nanti setelah aku wafat, kata Rasulullah, maka engkau orang yang pertama yang akan menyusulku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi kalau udah meninggal, kata Nabi, nanti seorang yang pertama menyusul saya adalah engkau, Fatimah. Nah, saat itu Sayyidina Fatimah tersenyum sambil kembali bertanya lagi, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, katanya. Engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Namamu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pastinya tempatmu akan berbeda dengan kami, ya Rasulullah, katanya. Kau ini Rasul, kami ini bukan. Pasti makom tempat kita berbeda di sana. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalamnya. Fatimah tanya lagi, di mana aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah, kata Fatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik dan amal buruk umatku. Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya lagi, sedang apa wahai Rasulullah, engkau sedang apa, kata Fatimah. Kata Rasulullah SAW, apabila timbangan umatku dosanya lebih besar, maka disitulah aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan syafaat kepada Allah agar terkikis dosa-dosa daripada umatku, wahai Fatimah. Terus Fatimah tanya lagi, setelah penimbangan amal baik buruk selesai, di manakah aku bisa berjumpa denganmu, wahai Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah, jumpai aku di Sirat nanti. Fatimah bertanya lagi, wahai Rasulullah, sedang apa yang kau, wahai Rasulullah, di situ? Kata Nabi SAW, aku sedang memegang tangan umatku agar mereka tidak terjerumus jatuh ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba itu, masya Allah, itu antum harus gimana, kawan-kawan, kita ini harus bisa menteladani seperti itu. Gimana kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena ini bulan Ramadan, dikit lagi, hitung-hitung udah berapa hari? Sekarang kita udah berapa malam? 8 malam ya. Ramadan ini kita udah berapa malam? 8 malam kalau nggak salah. Jadi tinggal hitung-hitung lagi, berapa lagi? Hitung-hitung lagi, sisa 20 hari lagi kita ini akan berjumpa yang namanya apa? Hari raya. Nah, nanti hari raya jangan minta yang aneh-aneh kepada orang tua, mungkin dibelikan baju lah, belikan apa lagi, berikan ah,
HP barulah, pesawat barulah. Jangan minta yang itu. Minta apa? Minta kepada orang tua, bilang kepada Umi Abi, saya ini tidak minta apa-apa dari Umi Ma Abi, tapi saya mohon Umi Ma Abi berikan apa namanya ridhonya kepada saya sehingga selesai bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya. Kayak gitu mintanya, bukan minta baju baru. Nanti kalau seandainya kita udah minta kayak gitu, nanti orang tua kita terpukul hati. Oh, Masya Allah benar, anak saya ini mintanya yang baik. Oh, nanti saya belikan dia baju. Kayak gitu. Hasan dan Husain pun tidak minta baju baru. Tapi karena ibundanya ini, ibunya Fatimah yang disayang kepada anaknya, sehingga mau dibelikan baju baru. Hasan dan Husain lagi. Kata Hasan dan Husain, mana baju? Katanya, kata Fatimah belum ada, nanti lagi dijahit. Ternyata belum ada uang untuk beli. Datang malam pertama juga datang baju. Fatimah menangis karena tidak punya uang untuk berikan baju lebaran untuk buah hatinya, untuk anak kesayangannya. Di situ dengan kesabaran Fatimah, Allah kirimkan malaikat Ridwan untuk mendatangkan bawa baju dari surga untuk anak-anak anaknya Hasan dan Husain. Kayak gitu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar di bulan Ramadan ini tarbiyah. Tarbiyah iman kita sehingga iman kita menjadi lebih kuat. Yang tadinya kemarin itu lemah-lemah, sekarang kita bertarbiyah. Tarbiyah itu mengembalikan diri kita menjadi kuat. Tarbiyah itu biar kita tidak melemah, biar kita tidak lemah. Kemarin kita nggak kuat ngaji, sekarang Ramadan kita harus tingkatkan ngaji kita bikin makin banyak. Ya, satu ayat kita baca itu lebih pahalanya itu 70.000 kali. 70.000 kali kalau antum mau hitung-hitung tuh. Contohnya antum baca ayat kursi saja, itu baca ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu satu bukan satu ayat, satu hurufnya 70.000. Ini satu ayat kursi itu antum baca berapa puluh ayat. Nah, sekarang antum harus makin semangat. Kemarin-kemarin tidak semangat, sekarang semangat, sholatnya dijaga. Tarbiyah diri kita, tarbiyah. Yang tadinya nggak baik menjadi baik, yang tadinya rusuh menjadi nggak rusuh, yang tadinya malas menjadi nggak malas, yang tadinya apa namanya sholatnya ketinggalan ketinggalan, tarbiyah diri kita sekarang, sholatnya jangan ketinggalan ketinggalan lagi. Mau sampai kapan? Coba antum bantu bayangkan. Mau sampai kapan? Mau seperti itu? Kemarinnya udah kayak gitu, sekarang kayak gitu lagi. Masya Allah. Jadi kita belajar mentarbiyah diri kita biar menjadi orang baik. Kayak gitu, tidak panjang-panjang, singkat, padat, dan jelas. Jadi kayak gitu yang pengen saya sampaikan karena ini tadi apa namanya siraman rohani. Kalau nggak salah itu siraman rohani dengan judul apa? Dengan judul Tarbiyah Ramadan. Nah, tadi kita udah dengarkan beberapa dua kisah. Nah, ketiga satunya itu tiga kisah ya. Satunya itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan sehingga perutnya diganjal dengan batu, sehingga kedengaran oleh para bunyian perutnya Rasulullah itu saking laparnya kedengaran oleh para sahabat. Umar radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Katanya. Kata Nabi tidak. Sampai 3 kali bertanya-tanya. Terus Nabi SAW kalau kali 3 kali bertanya, beliau mengeluarkan apa? Mengeluarkan bajunya dan ada satu batu yang diganjal. Ada beberapa batu kerikil yang diganjal di perutnya Rasulullah. Saking laparnya Rasulullah. Sehingga para sahabat yang melihat itu menangis. Umar radhiyallahu taala mengeluarkan air mata. Kata Umar, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Sedangkan kami makan kenyang-kenyang, engkau kelaparan ya Rasulullah. Kalau kamu izinkan ya Rasulullah, saya bisa kami bisa datangkan makanan yang lezat-lezat kepadamu ya Rasulullah. Cuma apa kata Nabi? Kata Nabi, apakah nanti ya apakah Umar, apakah nanti ketika saya berjumpa dengan Allah, apakah saya tidak malu? Sedangkan saya ini kenyang, sedangkan umatku itu kelaparan katanya. Coba antum bayangkan, saya ini kenyang, tapi umatku kelaparan. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau kalau Nabi itu kenyang-kenyang, nanti umatnya kelaparan. Harus seimbang. Kalau sekarang ada orang yang kelaparan, Nabi dulu juga pernah merasakan kelaparan. Kalau antum pernah merasakan sakit, dulu Nabi merasakan sakit. Apa yang kita rasakan sekarang ini Nabi pernah rasakan dulu. Jadi jangan kita mengatakan Nabi tidak sayang kepada kita. Nabi sayang kepada kita. Yang kedua, kita sudah cerita tadi mengenai kisahnya
Ibunda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala ketika menangis karena tidak punya uang untuk kasih kepada Hasan dan Husain, tidak punya uang untuk belikan baju untuk Hasan dan Husain, sehingga datang malam pertama Ramadan, malam pertama hari raya dan belum ada juga uang untuk beli baju. Sayyidatina Fatimah menangis, datang malaikat Jibril, malaikat Ridwan membawakan baju baru untuk Hasan dan Husain. Terus yang ketiga, kita dengan kisah mengenai menangisnya Sayyidatina Fatimah atas mau meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya. Jadi kita belajar lagi tarbiyah diri kita di bulan Ramadan ini, makin hari makin baik menjadi orang baik. Begitu.